Bayangin, kamu baru pulang kerja, capek, hujan di luar, dan cuma satu hal yang bisa nyelamatin malam itu, mie instan, air panas, bumbu sachet, aroma gurih yang bikin nagih, dan dalam waktu 3 menit, surga dunia tersaji di mangkukmu. Tapi, apa jadinya kalau surga kecil ini kamu makan setiap hari? Apakah benar mie instan bisa bikin ginjal rusak, usus menipis, atau bahkan bikin tubuhmu ngira kamu makan plastik? Hari ini, kita bongkar semua mitos dan fakta kelam di balik makanan paling dicintai, sekaligus paling ditakuti di dunia, mie instan. Mie instan itu legenda. Dari anak kos, pekerja, sampai sultan pun, pasti pernah kena godaan mie rebus jam 12 malam. Murah, cepat, enak, dan katanya berbahaya. Tapi, seberapa berbahaya sih sebenarnya? Atau, ini cuma ketakutan yang dibesar-besarkan aja? Kisah ini dimulai di Jepang. Tahun ke-1958, seorang pria bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama di dunia, Chicken Ramen. Tujuannya sederhana, menciptakan makanan cepat saji, yang bisa bertahan lama, setelah Perang Dunia. Dan siapa sangka, ide sederhana itu jadi revolusi makanan global. Sekarang, lebih dari 100 miliar bungkus mie instan dimakan setiap tahun di seluruh dunia. Indonesia, kita ada di posisi 2 besar dunia dalam konsumsi mie instan. Nggak heran, karena bagi sebagian besar orang, mie instan itu bukan cuma makanan darurat, tapi comfort food. Tapi apa sih yang bikin mie instan tuh seenak itu? Jawabannya ada di 3 hal: lemak, garam, dan MSG. Kombinasi maut yang bikin otakmu melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya setelah makan mie instan, kamu berasa tenang, senang, bahkan nagih. MSG bukan racun seperti yang sering dikira. Menurut WHO dan FAO, MSG aman dikonsumsi, selama kamu nggak berlebihan. Yang jadi masalah bukan MSG-nya, tapi kandungan natrium yang gila-gilaan. Satu bungkus mie instan bisa mengandung lebih dari 1.500 mg natrium, padahal batas harian yang direkomendasikan cuma 2.000 mg. Artinya, baru makan satu bungkus, kamu udah hampir penuh kuota garam seharian. Sekarang bayangin kamu makan mie instan setiap hari. Pagi, siang, malam, atau minimal sekali sehari. Dalam jangka pendek, tubuhmu mungkin gak kerasa apa-apa. Tapi dalam jangka panjang, tubuhmu mulai menyimpan utang nutrisi. Mie instan itu miskin serat, vitamin dan protein, tapi tinggi karbo dan lemak jenuh. Akhirnya, organ tubuhmu kerja lebih berat buat menyeimbangkan kondisi itu. Penelitian dari Journal of Nutrition 2014 menemukan bahwa orang yang terlalu sering makan mie instan berisiko lebih tinggi mengalami sindrom metabolik, kondisi yang bisa menyebabkan diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol naik. Dan buat kamu yang suka makan mie instan tiap malam, apalagi sambil nonton drakor atau main game, tubuhmu bisa mulai menimbun lemak tanpa kamu sadari. Karena selain tinggi kalori, kebanyakan orang makan mie instan tanpa protein tambahan. Nah, ini bagian paling sering disalahpahami. Banyak orang bilang mie instan itu nggak bisa dicerna, atau bahkan ngendap di perut kayak plastik. Faktanya, itu cuma mitos. Mie instan tetap bisa dicerna, tapi memang prosesnya lebih lambat dibandingkan makanan segar, karena ada pengawet dan minyak hasil penggorengan. Bukan karena minyak plastik, tapi karena lemaknya jenuh, dan kadar natriumnya tinggi. Jadi organmu nggak mikir ini plastik, tapi mereka bakal kerja ekstra keras buat ngolahnya. Dan kalau itu dilakukan setiap hari, efeknya sama kayak kamu nyuruh mesin bekerja tanpa istirahat. Pelan-pelan rusak. Hati dan ginjal harus nyaring kelebihan garam dan zat aditif. Lama-lama bisa kelelahan dan menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung, kadar sodium dan lemak jenuh, bisa mempersempit pembuluh darah. Usus, kekurangan serat menyebabkan pencernaan lambat, perut kembung, dan konstipasi. Otak, mie instan rendah nutrisi penting seperti vitamin B dan asam amino esensial. Kalau dikonsumsi terus, bisa bikin cepat lelah dan mood swing. Ada penelitian dari Korea Selatan yang menemukan bahwa konsumsi mie instan lebih dari 2 kali seminggu
berkaitan dengan peningkatan risiko sindrom metabolik, terutama pada wanita muda. Jadi, bukan berarti mie instan racun, tapi frekuensi dan kebiasaan makan kita yang nentuin apakah itu jadi teman hidup atau musuh diam-diam. Kabar baiknya, kamu nggak perlu berhenti total, kamu cuma perlu cerdas mengakalinya. Coba trik ini. Buang air rebusan pertama, karena di situ sebagian besar minyak dan sisa penggorengan larut. Tambah sayur, telur, atau ayam, buat seimbang antara karbo dan protein. Kurangi bumbu, cukup setengah sachet kalau bisa. Jangan makan tiap hari. Batas aman, 1-2 kali seminggu. Makan mie instan, sesekali nggak bakal bikin organmu panik. Yang bahaya itu kalau kamu jadikan mie instan sebagai gaya hidup harian. Tahu nggak, mie instan pernah dikategorikan sebagai penemuan paling berpengaruh abad ke-20, versi survei NHK Jepang, bahkan mengalahkan internet. Dan di beberapa negara, seperti Korea dan Jepang, mie instan punya versi premium dengan bahan organik dan kadar sodium rendah. Artinya, mie instan bisa tetap jadi teman setia, asal kamu tahu cara menikmatinya dengan bijak. Kita hidup di dunia serba cepat. Semuanya instan, termasuk makanan. Tapi tubuhmu bukan mesin instan. Dia butuh waktu, nutrisi, dan perhatian. Mie instan mungkin bisa memuaskan perutmu dalam 3 menit. Tapi efeknya ke tubuhmu bisa terasa seumur hidup. Jadi, nikmati mie instan. Tapi jangan biarkan dia jadi gaya hidup. Sesekali boleh, tiap hari jangan. Karena bahkan yang paling enak pun, kalau berlebihan, bisa jadi racun. Jadi gimana? Kamu masih berani makan mie instan tiap hari? Setelah nonton ini, tulis di kolom komentar. Tim mie rebus atau tim mie goreng? Dan kalau kamu suka video edukatif kayak gini, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar nggak ketinggalan video seru berikutnya. Ingat, hidupmu bukan instan, tapi pengetahuanmu bisa tambah cepat. Kalau kamu nonton di Mau Tahu Aja.